masih banyak hal yang menjadi kendala dalam proses demokrasi itu sendiri, seperti money politik, oligarki politik, dan hampir 90% itu kepada opini. Tetapi fakta yang sebenarnya kan Sonde Santai Ngobrol Demokrasi. Sonde Santai Ngobrol Demokrasi. Kembali bersama saya Mas Danu dalam Sonde Santai Ngobrol Demokrasi. Hari ini kita akan membahas satu isu yang sangat penting, yaitu peran mahasiswa dalam demokrasi di Indonesia. Seperti apa keseruannya? Tetap saksikan Sonde Santai Ngobrol Demokrasi dari awal hingga akhir nanti. Baik teman pemilih, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari teman-teman mahasiswa. Hadir di studio podcast kali ini teman-teman dari PMKRI Cabang Atambua, Bung Caetano Meneses Vegas, dan yang kedua dari Ketua GMNI Belu itu Bung Bayu Firdaus. Selamat datang. Apa kabar hari ini? baik. Luar biasa. Ini edisi spesial, jadi kemarin setelah kita dari internal, kemudian dengan instansi dengan Bawaslu, sekarang kita kedatangan tamu spesial dari mahasiswa. Pastinya akan banyak pikiran-pikiran kritis yang kita dapat. Sebelum kita mulai, mohon izin untuk Kak Vegas sama Bung Bayu untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri ke teman pemilih kita di Kabupaten Belu. Dari siapa dulu nih? Mau Pimpa? Atau gimana? mungkin dari saya dulu. Oh iya, langsung dari Baik. Bang Vegas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Caetano Meneses Vegas, jabatan di PMKRI sebagai Presidium Gerakan Kemasyarakatan. Sebelumnya, kami juga memberikan apresiasi kepada lembaga KPU daerah yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk melakukan podcast dengan tema peran mahasiswa dalam demokrasi. Sekian dari saya. Oke, langsung lanjut ke Bung Bayu ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan ya ke KPU Kabupaten Belu yang sudah melibatkan kami dalam suatu momen diskusi di mana kita membicarakan soal peran mahasiswa dalam konteks demokrasi itu sendiri. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Bayu Firdaus. Saya menjabat sebagai Ketua GMNI Belu periode 2025 sampai 2027. Jadi saya alumni STISIP, baru selesai juga. Hari ini memang saya menghadiri undangan ini karena bagi saya ini merupakan momentum yang sangat baik untuk kita silaturahmi juga dengan teman-teman KPU. Mungkin saya kembalikan. Oke, terima kasih perkenalannya teman pemilih. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, peran mahasiswa dalam demokrasi. Nah, pertanyaan yang pertama ini, bagaimana menurut teman-teman dari mahasiswa demokrasi yang berjalan untuk saat ini? Seperti apa? Mas Bayu dulu. Kalau yang kita lihat, bukan yang dari saya lihat sendiri, untuk demokrasi ya secara formal dia sudah berjalan. Karena masyarakat diberikan ruang untuk memilih pemimpinnya melalui pemilu secara terbuka. Memang secara substansi masih banyak hal yang menjadi kendala dalam proses demokrasi itu sendiri, seperti money politik, oligarki politik, dan mungkin pendidikan politik yang masih kurang. Jadi kita melihat bahwa masih banyak kebijakan juga yang masih jauh dari harapan karena lebih mengutamakan kepentingan elit ketimbang masyarakat. Ini mungkin menjadi catatan. Terus untuk demokrasi sendiri ke depannya ya, tingkatannya kita tidak bisa melihat hanya dari pemilu semata, tetapi dari soal bagaimana masyarakat dilibatkan dalam momentum politik untuk lebih terlibat, terus juga lebih melihat soal pertumbuhan atau pembangunan yang memang menguntungkan masyarakat. Itu dari pandangan saya. Kalau dari pandangan Kak Vegas, seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan pandangan saya, yang pertama kita harus pahami dulu tentang demokrasi itu. Demokrasi itu kalau kita lihat dari arti demos dengan kratos. Kalau demos itu sendiri rakyat dan kratos adalah kekuasaan. Artinya kekuasaan masyarakat. Saya juga mengambil sebuah pendapat para ahli yang menurut Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa demokrasi adalah
sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kita menarik dari kesimpulan di atas, maka demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi pada rakyat sendiri. Jadi terkait dengan demokrasi hari ini, baik di tingkat lokal maupun pusat, masih sangat minim atau kurang pemahaman terkait dengan demokrasi itu sendiri. Yang kita lihat hal-hal yang terjadi pada saat demokrasi atau pemilu itu yang kejadiannya terkait dengan money politik, kurang pemahamannya terhadap demokrasi itu sendiri, sehingga menurut dari saya terkait dengan peran demokrasi hari ini itu masih kurangnya di pendidikan. Sekian dari saya. Berarti hampir sama ya, artinya pendidikan pemilih belum berjalan maksimal. Tadi KPU itu sudah adanya, mungkin belum maksimal gitu ya. Baik, kalau dari sisi mahasiswa sendiri, keterlibatan seperti apa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyukseskan baik pemilihan ataupun pemilu? Dari Kak Vekas dulu sekarang. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan kami sebagai mahasiswa ini terlibat dalam organisasi mahasiswa. Jadi kontribusi kami terhadap demokrasi ini, kalau dalam perjalanannya terkait dengan Dewan Pimpinan Cabang, kami ini punya divisi atau presidium-presidium. Iya. Jadi kami di PMKRI ini ada 8 presidium yang dimana memiliki program kerja masing-masing. Sehingga keterkaitan ada terhadap demokrasi, maka dari 8 presidium ini hanya 1 presidium saja yang berkaitan dengan internal. Jadi dari 7 presidium ini berfokus pada eksternal. Terkait dengan peran kami untuk demokrasi ini, kita memberikan edukasi atau pemahaman terkait dengan sosialisasi ini terhadap masyarakat bagaimana pentingnya demokrasi untuk mengajak masyarakat terlibat dalam pemilihan atau partisipasi tersebut. Oke, kalau dari Bung Bayu ini seperti apa ini? Kalau untuk partisipasi kita sendiri dalam demokrasi memang seringkali kita terlibat karena ini bukan hanya sekedar apa, ini merupakan panggilan bagi kami, panggilan akan proses demokrasi yang lebih sehat. Jadi seringkali kita lebih terlibat ke dalam soal pengawasan, soal jalannya tahapan-tahapan, terus kita menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan agar proses ini dia berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Dan juga kalau seringkali kita lebih banyak edukasi, sama seperti tadi dari yang sampaikan Bung Vegas tadi, kita terjun ke masyarakat untuk bagaimana kita menyampaikan bahwa proses demokrasi yang benar itu harus seperti ini. Jadi banyak hal, terus kita mengedukasikan juga soal isu, terus masalah-masalah ataupun pemberitaan yang tidak benar di media sosial kan kita lihat banyak sekali, apalagi momentum-momentum politik. Jadi penting kita untuk hadir untuk mengedukasi masyarakat bahwa berita hoax dan sebagainya itu jangan sampai itu mempengaruhi pilihan kita yang tidak didasarkan pada fakta atau data. Jadi seringkali peran kita sebagai mahasiswa, khususnya sebagai agen sosial, terus sebagai kontrol ya, lebih soal mengawasi, soal mendidik. Jadi itu tugas utama untuk bagaimana kita bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Baik, luar biasa. Ternyata juga teman-teman dari organisasi mahasiswa ini juga turut mengawal ya, yang pasti secara langsungnya dengan turut mengawasi jalannya pemilu ataupun pemilihan. Kita kembali lagi tentang money politik menurut teman berdua. Seperti apa money politik di Belu dan seberapa besar pengaruh money politik ini terhadap jalannya pemilu ataupun pemilihan khususnya di masyarakat Belu? Terkait dengan money politik, kita lihat di Kabupaten Belu ini kalau terjadi dengan money politik dampaknya hampir 80%, yang dimana dampak dari money politik ini ketika dari masyarakat memilih wakil-wakil rakyat atau pemilih kepala daerah itu bukan dilihat dari kapasitas tetapi lihat dari uang. Ketika kita lihat dari money politik ini, maka rakyat memilih bukan soal tentang dia punya kapasitas, tetapi soal dengan uang. Nah, jadi kami sebagai mahasiswa terkait dengan money politik ini memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa terkait dengan money politik ini dampaknya yang sangat krusial karena ketika ada masalah yang berkaitan dengan masyarakat, maka tidak ada wakil rakyat yang memberikan atau menyerap aspirasi dari masyarakat karena waktu pada saat mereka kampanye atau soal
tentang money politik, mereka sudah memberikan uang. Jadi money politik ini dampaknya dalam kebijakan pemimpin, mereka lebih fokusnya pada kepentingan individu dibandingkan dengan kepentingan kelompok. Sekian. Ya, yang mungkin merasa saya kemarin beli suara kok bukan Iya. kerja, jadi merasa bukan kewajiban lagi untuk membawa aspirasi masyarakat, karena kalau bahasa sini beli putus itu ya. Oke, kalau Bung Wahyu sendiri seperti apa? Kalau dari saya soal money politik itu sendiri, memang kita melihat dalam prakteknya ini nanti dia akan berpengaruh terhadap proses kebijakan, di mana kebijakan yang dibuat itu lebih ke kepentingan elit itu sendiri, bukan kebutuhan masyarakat. Jadi kita perlu mengedukasi bahwa dari proses ini kita harus melahirkan pemimpin yang memang betul-betul dia memperhatikan soal kebutuhan masyarakat. Jadi dari money politik ini dampaknya banyak sekali. Nanti pengaruh kebijakan, nanti harus kita edukasi ke masyarakat. Dan seringkali money politik ini dalam momentum kepemiluan dikamuflasekan. Jadi bisa saja nih melalui bantuan-bantuan sosial. Jadi dia sekarang tidak langsung. Terus bisa juga melalui pulsa dan sebagainya, sehingga proses pendeteksinya itu sangat sulit, dan ya proses pembuktiannya juga sangat sulit kan. Secara aturan kan minimal harus disertakan soal buktinya, minimal harus ada 3 kan, siapa yang terima, terus jumlah besarannya. Jadi itu yang mempengaruhi soal proses pengawasan kita terhadap praktek dari money politik itu di lapangan. Seringkali kita kadang memberikan pandangan, memberikan edukasi ke masyarakat bahwa tidak boleh. Karena kalau kita dalam proses politik itu sendiri, jika suara kita dibeli, ini nanti akan berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat. Karena mereka tidak akan melihat lagi bahwa kebijakan yang dibuat itu berdasarkan asas kebutuhan masyarakat, tetapi lebih ke kepentingannya, karena mereka menganggap bahwa hak yang masyarakat sudah mereka kasih. Jadi kali ini mereka mengambil kembali apa yang menjadi miliknya mereka. Ini sering kali terjadi dalam praktek-praktek politik. Jadi kita sangat menyayangkan, makanya proses untuk kita mahasiswa sendiri mempunyai peran yang harus lebih aktif terhadap isu-isu sosial yang ada, karena ini sangat berbahaya untuk nanti soal kepemimpinan, soal pemerintahan 5 tahun akan datang. Ini sangat berpengaruh. Jadi seringkali kita sampaikan ke masyarakat seperti itu. Berarti dampaknya sebenarnya sangat luar biasa ya, karena nanti pemimpin yang dihasilkan pun bukan berdasarkan dari kualitasnya, tapi lebih ke kepentingan sesaat gitu, yang akhirnya merugikan diri sendiri, terutama dalam menentukan arah kebijakan masyarakat. Iya. Baik, sebelumnya kita ngopi dulu, supaya agak santai. Karena kita kan di podcastnya Sonde ini santai ngobrol demokrasi. Iya. Memang harus sering ini podcast sama teman-teman mahasiswa ini, karena pasti banyak pemikiran-pemikiran kritis yang lahir di sini. Baik, berikut apa pendapat teman berdua ini terkait dengan hoax dalam penyelenggaraan pemilihan ataupun pemilu, khususnya di Kabupaten Belu. Kalau yang kita lihat beberapa kali terakhir dalam masa kepemiluan itu, hoax ini memang menjadi salah satu isu yang seringkali kita bicarakan, karena dia akan berpengaruh terhadap hasil dari proses pemilu itu sendiri. Seringkali kan tren hoax kali ini lebih ke soal politik identitas kan, seringkali. Jadi penyebaran hoax ini harus betul-betul kita counter. Kita harus seringkali mengedukasi, karena ini dia akan berpengaruh terhadap proses pemilihan nantinya, dan itu juga dia akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat yang nanti mungkin bisa saja berbenturan karena hoax yang beredar. Padahal pemberitaannya itu belum bisa dipastikan. Jadi kita selalu menekankan soal dasar dari pemberitaan yang beredar. Jadi memang masyarakat harus betul-betul jeli membedakan mana yang informasi, mana yang pemberitaan palsu, karena ini yang seringkali menjadi percikan, bentrokan dan sebagainya. Jadi harus betul-betul memperhatikan, jangan sampai kita digiring oleh kepentingan kelompok tertentu sehingga terjadi perpecahan di antara kita dalam konsentrasi politik, ya momentum-momentum politik lah, itu yang sangat kita jaga. Jadi kalau untuk hoax itu sendiri, penyebarannya memang harus kita kontrol dan harus kita kontrol sama-sama. Jadi harus kita lawan, tidak boleh dibiarkan. Itu kalau dari saya, dari pandangan dari saya. Oke, kalau dari Kak Bekas, hoax di Belu, adakah betul-betul biasanya seperti apa itu? Oke, terkait dengan hoax di Belu ini, yang kita lihat ini kan pemberitaan yang terkait dengan hoax ini kan hampir 90% itu kepada opini, tetapi fakta yang sebenarnya kan tidak sesuai atau tidak seperti itu, sehingga kita sebagai
mahasiswa sebagai agen of control, agen perubahan, kita harus lihat dari peran kita dalam memberikan pemahaman sekaligus pengawasan terhadap berita hoax ini. Sehingga menurut dari saya kita harus lawan terkait dengan berita hoax ini. Sekian dari saya. Kalau dari teman-teman mahasiswa sendiri, bentuk konkretnya seperti apa untuk menangkis atau menangkal isu-isu hoax? Adakah itu yang dilakukan secara organisasi ataupun secara minimal secara personal lah? Kegiatan ataupun hal yang paling sering kita lakukan ya lebih banyak kan soal kayak pendidikan, soal informasi ini. Jadi seringkali juga kita membuat rilisan untuk di media sosial. Sekarang kan platform media kan banyak. Jadi pendidikannya lebih ke media, tidak, walaupun secara langsung kurang, tetapi penyebaran informasi dari media itu penting karena untuk bagaimana kita menekan informasi palsu agar bisa disaring oleh masyarakat bahwa oh ternyata keabsahan dari pemberitaan ini tidak bisa dipastikan. Jadi itu seringkali kita mengedukasi, banyak kadang kita membuka juga ruang diskusi dengan teman-teman pemuda ataupun kelompok-kelompok agama, jadi lintas agama, lintas pemuda, agar persoalan-persoalan seperti pemberitaan yang tidak benar itu jangan kita viralkan ya. Kan istilahnya jangan di-share, lebih baik kita laporkan, apalagi di platform-platform media. Kalau seringkali kita justru banyak membaca itu terus dibagikan, takutnya penyebaran hoax itu dia lebih cepat ketimbang informasi-informasi lain. Sehingga seringkali kita mengingatkan juga peran, jadi kita libatkan semuanya untuk bagaimana kita mengkonter hoax itu sendiri. Dan itu dari saya. Tidak asal menyebarkan konten ataupun pemberitaan yang beredar di media sosial itu ya. Kalau dari Kak Vegas, seperti apa langkah yang dilakukan Kak Vegas ataupun PMKRI untuk menangkal isu-isu hoax ini? Kalau dari saya untuk menangkal terkait dengan isu-isu hoax ini, ya kita melakukan sosialisasi supaya mereka memahami bahwa mana yang berita opini, mana yang hoax. Sehingga kita bisa tahu ketika kita melihat pemberitaan di media, maka kita harus lihat mana yang memang fakta sebenarnya, berita yang sebenarnya, mana yang tidak. Karena banyak sekali yang langsung menanggapi bahwa ini beritanya lebih fakta, tapi sebenarnya opini. Sehingga kita memberikan edukasi atau pemahaman terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media, dalam hal ini berita hoax. Sekian. Sudah lumayan tadi kita bahas tentang kepemiluan ini. Luar biasa banyak pikiran kritis yang muncul sesuai dengan yang diharapkan. Baik, terkait dengan penyelenggaraan pemilihan atau pemilu, kemarin paling dekat kan 2024, kemarin sudah kita gabungkan dalam 1 tahun itu penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Nah, menurut teman berdua, kalau misalnya ada evaluasi apa yang kira-kira perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pemilihan ataupun pemilu saat ini. Kemudian kalau ada rekomendasi perbaikan, rekomendasi seperti apa? Apakah sistem ini sudah pas atau ada hal-hal yang dirasa perlu untuk diperbaiki? Kalau dari teman-teman mahasiswa seperti apa? Dari Bung Bayu dulu. Baik, terima kasih. Kalau untuk soal sistem kepemiluan hari ini memang kita melihat masih banyak kekurangan yang perlu kita perbaiki. Memang proses pemilu hari ini itu mungkin karena untuk menyederhanakan prosesnya untuk disertakan hanya dalam 1 tahun sekaligus semuanya, tapi harus dilihat baik-baik mungkin beban kerjanya, karena ini nanti dia akan berpengaruh juga terhadap proses kepemiluan itu sendiri. Beban kerjanya saya rasa masih sangat berat. Kita bisa melihat pada tahun-tahun sebelumnya kan bahkan ada sampai makan korban jiwa. Memang kita tahu bahwa dari proses ini dia memakan banyak anggaran, sehingga perlu yang dinamakan efisiensi anggaran dan efisiensi waktu juga. Tetapi jangan sampai dari proses itu justru masyarakat yang dikorbankan, itu yang kita tidak mau. Jadi mungkin evaluasi ya soal proses hari ini bagi saya sendiri, kalau bisa prosesnya dibagi, mungkin rentan waktunya dikasih rentan 1 tahun. Mungkin proses pemilihan presiden dan DPR dan DPD 1 tahun. Tahun depannya baru ke ruang lingkup konteks yang lebih ke daerahan, sehingga beban kerjanya juga tidak terlalu banyak. Ini kita kasihan karena dalam prosesnya kadang kita melihat 1 kali pemilih ini banyak kertas yang dikasih, sehingga masyarakat juga kadang bingung
ini sangat banyak surat suara yang dikasih, mereka mau bagaimana? Iya. Sehingga dia memakan waktu juga di proses pencoblosannya. Terus dari edukasinya juga kan terlalu mepet. Kadang-kadang ada aturan-aturan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan realita di lapangan. Hamin satu baru ada, jadi regulasinya baru keluar, sehingga Iya. kita juga mungkin dari Bawaslu ataupun KPU susah untuk mengedukasikan lagi kan ada perubahan ini, sehingga seringkali kita melihat ada bentrokan perdebatan khususnya di tempat-tempat pemilihan karena soal regulasi. Jadi masyarakat belum tahu ini ternyata sudah ada pembaruan regulasi yang belum tersampaikan. Jadi harus diperhatikan baik-baik sehingga prosesnya itu dia bisa berjalan semaksimal mungkin. Jadi tadi soal waktunya kalau bisa dipisahkan, terus mungkin lebih disederhanakan lagi soal proses pendataannya. Sekarang kan sudah digital, era digitalisasi kan. Iya. Jadi pendataannya kalau bisa lebih berbasis ke digital, Teknologi. sehingga lebih memudahkan aksesnya juga dan membantu meringankan dalam proses pendataan maupun proses penghitungannya, rekapitulasi, sehingga data realnya bisa diketahui oleh semua masyarakat. Oh ternyata prosesnya seperti ini yang lagi berjalan. Jadi ini mendorong soal keterbukaan informasi tadi, sehingga masyarakat memang betul bahwa suaranya masuk dan terus prosesnya memang betul-betul berjalan sesuai tahapan-tahapannya. Mungkin itu beberapa tanggapan dari saya. Oke, sebelum lanjut ke Kak Vega, saya masih ada pertanyaan lanjutan ini, saya kira menarik. Saya minta penilaian dulu dari Bung Bayu terhadap penyelenggaraan pemilihan ataupun pemilu, khususnya di Kabupaten Belu. Apakah penyelenggara di Kabupaten Belu menurut Bung Bayu sudah terbuka atau belum? Baik dalam hal informasi ataupun proses. Ini kan menyangkut nanti pengawasan, apakah KPU sudah cukup terbuka atau sangat tertutup dalam penyelenggaraan pemilihan ataupun pemilu, menurut Bung Bayu seperti apa? Kalau untuk di tingkatan kabupaten yang selama ini kita ikuti memang sudah sangat terbuka menurut saya. Ini bukan karena di podcast itu, Tapi memang karena kenapa kita bilang terbuka? Karena seringkali kita dilibatkan, terus dari kelompok masyarakat juga dilibatkan dalam proses edukasi maupun diskusi-diskusi publik yang memang untuk bisa melahirkan demokrasi yang nyata, yang memang betul-betul lahir dari masyarakat itu sendiri. Jadi memang kalau secara garis besar bagi saya sudah sangat terbuka, karena seringkali publikasi di media sosial, penyebaran informasinya, hanya itu kelelahan soal hari ini. Soal regulasi tadi saya bilang, itu yang seringkali membuat kewalahan, karena ternyata tinggal 3 hari, 2 hari atau 1 hari baru regulasinya berubah, sehingga teman-teman KPU kadang mereka kewalahan, mereka undang lagi teman-teman bagaimana, tolong disosialisasikan sehingga masyarakat bisa tahu bahwa prosesnya ada perubahan dan sebagainya. Tapi pada poinnya ya sudah sangat transparan menurut saya, karena semua data ataupun informasi kan seringkali disampaikan di media sosial, terus juga seringkali buat forum-forum diskusi, jadi sudah sangat terbuka kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Kalau menurut Bung Vega seperti apa? Baik. Terkait dengan sistem pemilu maupun pemilihan saat ini. Terkait sistem pemilu serentak pada tahun sebelumnya yang kita lihat memang sudah berjalan dengan baik, tetapi kita lihat harus ada penataan. Jadi jangka waktu yang tadi disampaikan oleh Abang Bayu terkait dengan jangka waktu antara pemilih serentak terkait dengan presiden, DPR, DPD, itu harus pembagian jangka waktunya dengan pemilihan kepala daerah itu ya minimal 1 tahun atau 2 tahun. Sehingga dari masyarakat ini tidak menjadi bingung dalam pilihannya karena banyak surat yang diberikan. Sehingga ketika mereka memilih pemimpin terlalu terburu-buru. Contohnya mereka memilih terkait dengan pemimpin yang memang punya kapasitas, tetapi karena waktunya terburu-buru, sehingga mereka memilih tidak sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga terkait dengan pemilu serentak ini, mungkin ya lebih fokusnya pada pembagian jangka waktunya. Pengoptimalan waktu terkait dengan pemilihan presiden dengan pemilihan kepala daerah. Mungkin yang dimau itu pemilihan calon itu sudah dari awal, pencalonannya, sehingga selama jangka waktu pencalonan sampai dengan hari H pemungutan itu masyarakat bisa lebih menilai secara mendalam itu ya calon pemimpin mereka begitu. Berarti memang secara sistemnya menurut ini sudah bagus, tinggal
mungkin serentak ini, kata serentak ini yang perlu dikoreksi, dalam artian bukan hanya permasalahan anggaran, biaya yang mahal, tapi juga ini akan menyangkut juga efektivitas, kualitas dan sebagainya, termasuk juga dari sisi penyelenggara, karena kemarin juga walaupun sudah berkurang kan berangkat dari 2019 kemarin banyak yang meninggal juga penyelenggara karena kelelahan. Baik, luar biasa. Nah, terakhir ini, KPU Kabupaten Belu saat ini ada program KPU Mengajar. Ini kita informasi. Jadi kita membuat satu program yang namanya KPU Mengajar, dan kami sudah melaksanakan di beberapa sekolah. Nah, untuk pendidikan pemilih sendiri, untuk di Belu, menurut teman-teman mahasiswa ini, siapa yang harusnya menjadi sasaran prioritas untuk kegiatan KPU Mengajar dalam hal ini untuk memberikan pendidikan pemilih, khususnya untuk di Belu? Baik, terima kasih. Terkait dengan KPU Mengajar, kalau menurut saya kita lebih fokusnya pada masyarakat umum, karena kita lihat ini dari sosialisasi dari KPU-nya kan lebih fokusnya pada mahasiswa atau anak sekolah. Jadi kita maunya ya memang fokusnya pada mahasiswa juga baik, sehingga perpanjangan tangan lah dari mahasiswa itu ketika turun dari masyarakat, dia juga mensosialisasi terkait dengan KPU Mengajar ini. Yang kedua terkait dengan KPU Mengajar, kalau menurut saya lebih fokusnya kepada masyarakat umum. Karena kita lihat ini tingkat pengangguran terkait dengan pemuda atau masyarakat umum lah. Ini kan tingkat pemilihnya kurang karena terkait dengan kurangnya sosialisasi itu sendiri. Sehingga dari kami minta KPU-nya lebih fokusnya pada masyarakat umum. Mungkin dari saya itu. Berarti bukan hanya fokus ke pelajar saja, lebih harus berani untuk ke masyarakat umum juga ya. Kalau dari Bung Bayu seperti apa? Baik, untuk KPU Mengajar itu sendiri bagi saya sudah sangat baik karena dimulai dari kelompok-kelompok intelektual, terus dia juga menyentuh pemilih pemula. Jadi sangat bagus karena biar bagaimanapun mereka ini sasaran untuk bagaimana kita mengedukasikan soal politik yang baik bagaimana, soal masalah kepemiluan tahapan-tahapannya, sehingga mereka paham bahwa ternyata mereka harus berkontribusi juga di dalam proses pemilihan, karena biar bagaimanapun kebijakan yang nanti lahir ini karena hasil dari proses pemilu itu sendiri, sehingga memang harus terfokuskan ke mereka pemilih pemula, terus kelompok-kelompok akademik untuk bisa nanti mereka sebagai perpanjangan tangan tadi seperti yang Bung Vegas bilang, untuk bisa disampaikan ke masyarakat, atau bisa juga untuk ke masyarakat umum melalui kerjasama untuk bagaimana kita mengarahkan kegiatan-kegiatan mungkin di desa-desa untuk kita bisa mensosialisasikan. Jadi KPU Mengajar bukan hanya sekadar program kerja, tetapi memang dia harus menyentuh langsung masyarakat sehingga masyarakat lebih paham, karena hari ini PR kita soal pendidikan politik. Pendidikan politik ini masih sangat jauh, sehingga masyarakat kadang mereka pasif, mereka apatis dengan keadaan sosial ini karena mereka tidak paham. Bukannya mereka tidak mau, mereka mau, hanya tidak tahu bagaimana ini soal tahapannya, apakah sudah betul, apakah saya bisa terlibat di dalam. Jadi memang harus kita yang lebih bekerja secara ekstra untuk memberikan edukasi, mensosialisasikan, sehingga mereka paham bahwa ternyata peran masyarakat itu penting dalam prosesnya. Karena biar bagaimanapun proses inilah yang akan melahirkan kebijakan yang nantinya orientasinya 5 tahun ke depan. Apakah dia nanti memang lahir dari masyarakat murni karena kebutuhan masyarakat atau karena kepentingan elit. Jadi bagi saya dia sudah cepat, tapi mungkin skala prioritasnya lebih ke pemilih pemula dan masyarakat umum yang banyak yang belum tahu soal pemilu seperti apa. Betul, sehingga goalnya itu masyarakat bisa mengetahui demokrasi secara substansi, bukan hanya pemilu secara mekanis. Secara formal. Datang nyoblos gitu, tapi mengikuti seluruh proses mulai dari awal sampai akhir itu ya, luar biasa. Oke, terima kasih, sudah banyak yang tadi yang kita bahas, sangat luar biasa. Terakhir, pesan maupun harapan sebagai mahasiswa. Yang pertama untuk kami sebagai penyelenggara untuk KPU, kemudian untuk masyarakat secara umum, dan yang terakhir untuk mahasiswa sebagai agent of change. Apa pesan yang ingin disampaikan teman-teman dari PMKRI ataupun dari GMNI terkait dengan demokrasi? Ada beberapa pesan yang mau
kita titipkan tadi soal KPU mungkin harus lebih berbenah soal evaluasi agar prosesnya lebih maksimal tadi, sehingga dia lebih efektif untuk proses ke depan. Kalau untuk masyarakat ya mungkin kita lebih mengajak untuk ya kita jangan apatis terhadap proses, kita harus lebih berperan aktif di dalamnya, karena walau biar bagaimanapun proses-proses inilah yang nanti akan menentukan soal kehidupan sosial kita nanti, karena setiap arah kebijakan yang lahir nantinya itu melalui tahapan ini, melalui tahapan proses pemilihan ini. Jadi saya dorong untuk masyarakat lebih berperan aktif, sehingga setiap persoalan ataupun keadaan sosial itu bisa diselesaikan, dan juga proses demokrasi yang kita cita-citakan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, kalau dari Bung Vegas, seperti apa ini? Oh ya, baik. Untuk KPU, kalau menurut saya terkait dengan KPU mengajarnya sudah berjalan. Kalau pesan dari saya untuk KPU lebih fokusnya memberikan sosialisasi atau edukasinya terhadap masyarakat, tetapi terkait dengan memberikan KPU mengajar terkait dengan mahasiswa juga tetap berjalan, tetapi lebih fokus konkretnya kepada masyarakat umum, hingga kita bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, presiden, dan lain-lain. Nah, kalau untuk masyarakat, mungkin dari saya mengajak masyarakat semua supaya lebih berperan aktif dalam demokrasi yang akan datang, sehingga kita bisa memilih pemimpin-pemimpin atau calon-calon yang punya potensial, sehingga bisa menyerap aspirasi masyarakat itu. Kalau peran dari mahasiswa mungkin lebih fokusnya pada agent of change. Kami sebagai mahasiswa yang berintelektual hari ini bukan sebagai agent of change saja, tetapi aktor dari perubahan itu sendiri. Sekian dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast kita. Semoga kehadiran teman-teman mahasiswa ini dapat memberikan gambaran informasi kritis kepada masyarakat terkait dengan demokrasi pada umumnya secara nasional dan pada khususnya di wilayah Kabupaten Belu. Terima kasih sudah hadir. Sebelumnya saya minta teman-teman untuk kita sama-sama menyapa teman pemilih Sonde Santai Ngobrol Demokrasi. Tetap dukung kami dalam Sonde dengan cara subscribe, share, dan like di YouTube KPU Kabupaten Belu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode